Oke, halo, balik lagi bersama kami Arabsurd. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santuy nih tentang kecewa dan patah hati. Asik gak tuh? Asik. Asik. Nah, jadi kita nih kedatangan tamu jauh nih. Yang cantik-cantik nih kita datangin buat kalian. Spesial lah. Ya. Spesial buat teman. Cewek pertama mungkin yang kita undang ya. Nah, jadi itu kita kedatangan tamu dari mana ya? Lombok Timur. Aslinya Lombok Timur. Nah, kenalin dulu namanya itu Galuh Sapitri Maharani. Bener gak, Mbak? Bener. Bener ya. Kita panggil Mbak aja ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya, ini Mas kok. Nah, jadi kita kedatangan pakar, bukan pakar sih ya, tapi kayak lebih berpengalaman sih. Ya mungkin punya cerita yang bagus lah untuk diceritain dan bisa jadi pembelajaran Bisa buat kita dibagiin semua. pengalaman ke teman-teman tentang kecewa dan patah hati. Wah, seru banget nih kecewa dan patah hati. Siapa sih yang udah pernah kecewa, patah hati gitu? Semua orang pernah ngerasain. Nah, jadi kita kenalin aja dulu. Mbak Galuh Sapitri Maharani ini sekarang tuh berumur berapa sih, Mbak? 21 tahun ya, seumuran. Oh, seumuran berarti kita 21 tahun. seumuran berarti ya. 21 tahun, jadi kelahiran tahun berapa tuh, Mbak? 99 sih, 99 akhir lah. 99. Cuma Bulan. belum ke 22 Bulan Oktober. kembali dia dong. Boy, sama dong. Kita bulan Oktober dong. Aduh. Kita Kok bulan bisa Oktober. sama? Tanggal. 3. 3. Om. Kok bisa sama? Sama dong, guys. Sama. Apa daya? Siapa tahu kita jodoh Sama mungkin. ya. Karena kita Kebetulan sama. itu ya. Iya, sebetulan itu, guys. Kebetulan. Bisa ya? Coba. Karena sama ini ada sedikit ketentuan mungkin bisa ya. Mbak, tahu nggak 3 hal yang tidak bisa dihitung di bumi ini? Apa tuh? Apa itu? Nggak tahu nggak? Nggak tahu ya? Enggak tahu. Nggak tahu ya? Oh, yang pertama itu pasir di gurun. Yang kedua itu bintang di langit. Yang ketiga cintaku padamu. Aduh. Hati surindu berharap kau kembali. Sampai detik ini hanya kau di hati. Sayang kau jauh, kau ingat kasih kabar. Biarlah masa Baru mulai udah kembali nih guys. Ya, karena kan kita sama ulang tahunnya ya. Siapa tahu bisa DM-an nanti. Aduh. Besok kita tukeran kado. Oh iya ya? Boleh. Kalau Bang Padli tanggalnya berapa? Oh ya kita sama berdua November. Aduh, kok saya dapat bat. Ya langsung aja ya kita ya. Yaudah, kita langsung Mungkin teman-teman masuk pada ke- nunggu-nunggu ini. Apa sih itu patah hati? Apa sih itu kecewa? Ya. Siap. Jadi Yuk ini langsung saja. selama 21 tahun nih, Mbak. Ya. Udah pernah ngalamin patah hati, pernah ngalamin kecewa ya kan? Nah, pasti patah hati itu dari awal jatuh cinta gitu. Nah, dari 21 tahun ini sejak kapan pacaran? Mulai pacaran lah. Mbak Galuh Ya. mulai pacaran. Umur Sejak berapa? Umur berapa? SD berapa gitu. Umur pacaran ya. Ya. aduh, SMP lama kayaknya. ya. Udah dari kecil kayaknya. TK kayaknya nih. Sebenarnya sih udah mulai semenjak MTS, cuma itu namanya kayak masih cinta monyet gitu. Yang benar-benar cinta dianggap yang nggak serius lah. serius, cinta yang nggak serius, cinta main-main doang. Iya. Oh. Hmm. Berarti sejak mengenal cinta itu dari MTS. Hmm. Berarti alumni MTS nih. Kalau saya mengenal cinta sih dari kecil kalau saya ya. Ya, sumpah kecil. enggak sih maksudnya dari SD gitu. Masa kalian enggak pernah kenal cinta dari SD lah minimal kan tahu lah minimal kan. Bukan cuma sekedar suka. Ya, tapi kan tadi pertanyaan itu kayak mengenal cinta. Iya, mengenal Iya. cinta dari MTS. Berarti udah lama banget berarti udah berpengalaman banget dengan masalah cinta. Boleh. Juga. Boleh Berarti juga. itu MTS itu udah kayak cinta monyet gitu ya? Ya cinta monyet, cinta yang nggak terlalu serius lah. Terus Untuk keseriusannya mulai dari kapan? mulai ngerasa Mulai ngerasa ya. Mulai Bener-bener ngerasa. feelnya pacaran Feelnya, gitu. iya. Ya. Kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Oh, berarti 3 tahun. 3 tahun. Pernah 3 tahun pacaran. Wow, 3 tahun Dari pacaran itu ya? sih, dari itu. Dari situ Lama kita berarti semua. ya? Lumayan lama sih itu Lama menurut saya. itu. 3 tahun itu pasti ngalamin gonjang ganjing lah itu. Percintaan, apalagi pas ditinggalin itu pasti aduh. Nah, itu pas ditinggalin itu ngerasa kecewa atau gimana itu? Atau kayak mungkin kayak apa ya? Atau apa sih yang Ya mungkin kayak ngerasa masih kayak main-main gitu kan lagi bisa jadi kita kayak mikirnya belum terlalu serius kan masih SMA juga. Jujur kalau ngomongin soal kecewa banget karena memang durasi pacaran Galuh waktu itu memang lama ya 3 tahun. Iya. Dan selama 3 tahun itu
syukurnya sih nggak pernah ngalamin nggak pernah berantem, nggak pernah Ada ngalamin konflik ya nggak Oh, pernah berarti ngalamin pacaran yang sehat gitu ya. iya. Cuma sekalinya putus tuh duar gitu langsung Berarti karena udah nggak ada hubungan apapun. Iya benar. Putus itu pas setelah lulus atau pas sebelum lulus gitu? Udah benar pisah. Setelah lulus. Setelah lulus itu benar jarang ketemu banget deh itu. Makanya ada pisah. Sebenarnya kalau dibilang jarang ketemu sih, kita tetap ketemu walaupun beda sekolah. Ya. Kita tetap ketemu walaupun beda sekolah. Liburan bareng sama teman-teman, terus paling kurang intens ketemu waktu akhir-akhir pacaran. Itu putusnya itu karena udah bosan kayaknya. Atau mungkin yang baru. Iya, Atau- mungkin privasi lah ya, nggak boleh. Ya. Mungkin Tapi di situ Mbak Galuh ini ngerasa kecewa yang kayak gimana sih sebenarnya kecewanya? Ya kalau Kecewa dibilang- karena apa gitu? awalnya sih memang kecewa berat waktu itu, kecewa berat karena memang tiba-tiba ya kesannya tiba-tiba putus, tiba-tiba langsung Menghilang lah ya. ya tiba-tiba dapat masalah yang besar, tiba-tiba putus, itu kayak kaget sih awalnya gitu. Cuma lama-lama bisa sembuh, perlu waktu juga buat pulihin diri sendiri. Benar. Tapi Oh, iya. sebelum itu saya mau nanya dulu Iya. buat Mbak Galuhnya ya. Definisi kecewa itu apa sih sebenarnya? Menurut Mbak Galuhnya gitu, kok bisa kayak gitu dibilang kecewa kan? Kan mungkin setiap orang beda-beda kecewanya Iya, kan. iya. Nah, dari Mbak Galuhnya apa tuh definisi kecewa? Ya kecewa kalau buat Galuh itu ketika kamu taruh kepercayaan dengan orang yang kamu percaya gitu. Nah seketika kepercayaan kamu kasih buat dia itu dia nggak bisa jaga dan dia udah ngerusak kepercayaan kamu gitu. Dan ketika kamu punya ekspektasi yang tinggi dengan orang yang kamu sayang, tapi nyatanya dibales dengan sakit hati gitu. realitanya. Ya, berarti intinya ya. ekspektasi tidak sesuai realita gitu Iya. ya. Oke. Terus Nah itu setelah kita balik lagi setelah tadi putus, penyembuhannya itu udah berapa lama sih, butuh berapa lama sih buat benar-benar menerima hal baru lagi? ya Oke, Galuh cerita sedikit ya, Iya, boleh. boleh. Nah, waktu fase pacaran dari SMA, dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, Galuh perlu waktu buat mulihin diri itu 1 tahun 7 bulan. Waktu 1 tahun 7 bulan. Lama ya. Lama berarti ya. Nah, itu ngapain aja itu? Maksudnya Healing dirinya gimana? Ya, healing dirinya kayak gimana maksudnya? Iya. Keluar sama teman-teman atau nyari apa gitu? Nah. Nyari keramaian gitu Nah, kan. yang pertama karena kebetulan waktu itu kita udah masuk kuliah ya, jadi kayak kita nemuin suasana yang baru, teman yang baru, keluarga yang baru gitu. Jadi sebisa mungkin memulihkan diri dengan hal-hal yang positif, kayak menyibukkan diri sama teman-teman, kayak have fun sama teman-teman. Jadi kayak cari sesuatu yang bisa mulihin pikiran dari masa lalu itu. Ya, dan apa ya? Belajar buat menerima orang baik yang datang sama kamu gitu. Ya, itu aja. Berarti selama 1,5 tahun itu dan nggak kenal cinta lagi atau ya? Lebih ke healing Healing. diri sih sebenarnya, lebih ke mulihin diri. Tapi ada sendiri. mungkin ya yang kayak datang mungkin. Ya mungkin kalau sekedar deket apa sama orang ya pernah, cuma nggak sampai yang ada ikatan gitu loh sama, Serius lah sama ya. orang. Ya karena mungkin bawaan trauma juga, Iya. bawaan trauma perlu waktu gitu. Berarti itu termasuk mantan yang mungkin cukup punya cerita yang bagus lah ya sama Mbak Galuhnya itu. Sampai-sampai lumayan lah ya 1 Ya. tahun 7 bulan. Iya, 1 buat tahun. ngehealing Iya, diri. Hampir ya. 2 tahun kan. Ya lumayan lama. Berarti tipsnya ini teman-teman. Nah kalau kita putus itu kita cari suasana baru buat Iya, kita. Intinya menyibukkan diri lah ya. Menyibukkan diri. Kayaknya Sama gitu baru. semua sih kayaknya. Kayaknya ya. Dan yang terakhir cari yang baru. Nah, benar. Benar. Intinya ngapain sih kita larut dalam kesedihan kan? Benar. Di depan kita Ya, tuh masih banyak yang berpikir lebih positif. Mungkin di balik itu semua juga ada hikmahnya. Ya. Dan Tuhan tuh udah ngeliatin kita gitu loh. Ini orang nggak baik loh buat kamu. Ada orang yang lebih baik buat kamu pada saat itu. Memang awal-awalnya memang kita berat, tapi lama-lama seiring berjalannya waktu kita bisa menerima itu semua. Benar. Berarti selama pacaran itu udah kandas tuh ada pelajaran lah. Banyak Banyak banget pelajaran yang banget ngambil ya, dari- banyak banget. Ya, Contohnya banyak nih satu yang nih tahu. apa dah?
ya apa yang yang Mbak Galuh dapetin ya dari hikmahnya, pelajaran. Kan ada pernah saya lihat kalau kita nggak pernah kalau kita berhubungan ya, berpacaran gitu, kalau bukan kita yang ngasih pelajaran ke orang itu, ya orang itu yang ngasih pelajaran ke kita. Oh. Ya kan? Ya. Bener nggak? benar. Berarti contoh satu nih pelajaran yang Mbak Galuh dapat ambil, bisa ambil lah. Hikmahnya gitu. Hikmahnya. Sama yang kemarin ya. Contohnya cowok itu tidak bisa dipercaya atau gimana? Aduh, nggak Ya semua intinya dong. gini, jangan terlalu banyak berekspektasi sama orang. Even tuh adalah pacar kita sendiri atau ya orang terdekat kita sendiri, kita nggak bisa jamin gitu. Ya. Yang penting sekarang sebisa mungkin kita bisa kontrol perasaan kita gitu. Iya, karena takutnya ntar kita terlalu jatuh perasaannya terlalu jatuh juga sakitnya gitu. Terlalu dalam juga sakitnya. Berarti untuk segala hal itu jangan terlalu berekspektasi tinggi. Jangan berharap sama manusia aja intinya guys. Ya, Harap Sama Tuhan. siapapun. Sama Tuhan aja. Ada apa-apa langsung larinya ke Tuhan. Insya Allah Insya kita Allah. dikasih petunjuk hikmahnya ya, hikmah. Amin. Amin. Bagus tuh putusnya. Jadi apa lagi ya, patah hati. Berarti setelah 1,5 tahun itu Mbak Galuh healing sendiri gitu. Iya. Nah, Lebih ke healing diri. Mbak Galuh mulai membuka lembaran baru gitu. Pada setelah itu Kapan gitu? Kapan Mbak Galuh mulai buka hati lagi buat orang gitu? Setelah menghilingkan diri, berani lagi buat buka hati lagi sama orang. Nah, pas udah buka hati sama orang lagi, Galuh pacaran selama kurang lebih 1 tahun, lagi. Dan itu jauh lebih berat dibanding yang 3 tahun kemarin. Jujur, walaupun durasinya memang dia lebih sebentar, Iya. ya setahun lah ya. Cuma Kenapa dibilang lebih berat yang setahun itu? Karena memang perjalanannya. Apa yang buat dibilang berat itu apa sih, maksudnya kayak gimana gitu? Dari Terlalu banyak kisahnya. Dari apa kisahnya yang kurang baik atau Kenangannya manis. kenangannya yang kurang bagus lah buat Mbak Galuhnya atau Ya, apa mungkin gitu. dua-duanya juga masuk sih. Tapi setahun itu cukup lama sih kalau emang Iya. hubungannya nggak baik tuh, maksud Berarti Mbak Galuh ini tipenya orang setia berarti ya. setia kayaknya. Iya. Setia kan? Ya Setiap tikungan ada atau apa ini? Tapi Mbak Galuh itu tipenya setia aja gitu. Setia. Kalau dianya setia, kita setia gitu. Iya. Nah, maksudnya gitu. Intinya dia percaya penuh sama pacarnya sih. Ya. Ya kan? Ya. Ya, tapi kalau udah dipercaya itu jangan keenakan juga. Aduh, laki-laki nih bangsat emang semua. Astagfirullah. Nah, setelah itu 1 tahun kandas lagi itu, Mbak. Iya. Aduh, kandas lagi. Itu trauma lagi atau gimana? Trauma banget. Jauh lebih berat dibanding yang 3 tahun kemarin. Itu jauh jujur. Kenapa gitu? Jauh. Kenapa bisa gitu? Pertama, sosok yang Yang datang lagi itu. ya yang buka hati Galuh lagi tuh jauh lebih, ya maaf ya, Ya. jauh lebih bad gitu loh dibanding yang Bad boy lah ya. sebelumnya. Ya, abis itu dibilang Jauh gitu, lebih bad bad. lah gitu. Jauh lebih bad. Tidak dan- sesuai ekspektasi lah. Ya, perjalanannya memang berat banget. Gak apa, tapi ada lagi pelajaran yang bisa diambil kan? Ya. Banyak. Berarti makin banyak pelajarannya berarti. Banyak. Makanya di awal tadi udah bener ya, kita bilang dia itu pakarnya mungkin ya. Bisa jadi ya. Semoga. Ganjing kehidupannya itu aduh 21 tahun tapi mudah masalah percintaan ya. Iya. Sebenarnya di masa muda kita perbanyak aja menurut saya. Iya, Jadi nggak apa-apa. Cerita-cerita kan kita perbanyak aja supaya supaya kita di masa tua ntar mikirlah kita lewatin semua, kita udah ngerasain semua. Nah, pada akhirnya kita kayak udah capek lah intinya. Ya. Jadi kita bakal serius sama satu orang. Sik. Ya. Tuh, dengar buat kalian semua. Ya, dengar buat teman-teman juga. Terus setidaknya udah banyak pelajaran yang bisa diambil sehingga mengobati diri atau bisa pembelajaran buat diri sendiri sehingga bisa menjadi sosok yang terbaik buat jodoh kita ke depannya. Ya. Benar. Bener ya? Ya. Oh ya, untuk yang kedua itu udah berapa lama? Apa namanya? Dari jaraknya Ya, untuk jaraknya. yang selanjutnya. Ini ngomong-ngomong kalau boleh tahu mantannya kemarin ada berapa gitu biar kita Mantan yang dianggap aja udah. Iya, maksudnya Yang Yang dianggap yang serius lah. yang serius maksudnya. lah. yang bener-bener sih
yang bener-bener gitu, yang benar-benar ngalamin. yang ngefeel pacaran Iya, tuh iya. 2 orang gitu. 2 orang doang. Oh, Berarti cuma yang itu ya, ya. 3 tahun sama setahun itu. Iya. Terus yang sisanya? Belum punya setelah itu. Oh, Oh. punya. Cuma Galuh tuh pacarnya tuh cuma sebulan. Cuma Berarti sebulan dan sekedar pelarian atau gimana? enggak sih sebenarnya waktu itu mungkin mohon maaf banget, Iya, mohon iya. maaf. Mohon maaf. Memang Galuh juga bisa dibilang belum sembuh waktu itu. Oh iya, wajar. Belum sembuh. Oh, jadi ya benar sih. Jadi kayak untuk ngehibur lah mungkin ya. Belum Kita sembuh dan jadiin kayak memang penghibur. Galuh mengakui kalau Galuh itu salah. Kenapa Galuh secepat itu buat menerima orang? Buat menerima orang. Padahal orangnya memang baik banget. Iya. Benar. Cuma Galuh nggak bisa memaksakan sesuatu yang Galuh jalanin tuh penuh dengan kepaksaan gitu loh. Benar. Itu udah ada kata-kata yang bilang tuh, jangan memulai hal baru kalau kamu belum selesai dengan masa lalu. Iya sih. Kasihan juga kan sama yang datang lagi ke Ya. kita tuh. Jadi kita kayak ngelampiasin ke dia gitu. Jadi lebih baik supaya kita nggak nyakitin orang lain, lebih baik kita sendiri aja jomblo. Nggak usah takut jomblo. Ya kan? Iya. Tapi aneh juga ya, gimana ya? Bingung juga. Dia datang baik-baik, kita nolaknya juga kan gitu. Ya Galuh Terlagi. sih ngomongnya baik-baik juga waktu itu karena memang dalam keadaan yang benar-benar lagi dalam keadaan yang nggak baik-baik aja gitu. Dan Galuh sebisa mungkin buat meyakinin dia kalau Galuh dalam keadaan yang benar-benar nggak baik nih, kita kasihan kamunya. Saya kalau menjalin hubungan sama kamu nanti saya ngejalin hubungan sama kamu penuh dengan kebohongan dong, penuh dengan keterpaksaan dong, Ya. kayak gitu. Galuh nggak mau gitu. Maka sebisa mungkin supaya dia benar-benar terima alasan Berarti dia yang ngerti Galuh kasih. berarti. Dia nerima aja gitu. Iya, dia nerima gitu. Padahal bukan horor tapi Ini bukan horor tapi ada aja yang horor masuk. Masih ada lah. Sisa-sisanya Oh, yang yang kemarin ya. ya. Aduh. Maaf. Nah, balik lagi nih. Takut ya. Real kita lagi aja, Bang. Aman, udah kita Ini kita punya pawangnya. pawangnya yang di depan saya langsung. Selama dia belum cukur rambut nih pawangnya. Nah, jadi pas kemarin kan 1 tahun gitu. Healing diri lagi gitu. Iya. Healing diri ini berapa lama gitu? Healing diri lagi. Ada mungkin nggak begitu lama sih, nggak begitu Iya. lama yang dibanding sebelumnya. Kamu cuma berapa bulan ya? Sama yang setahun 7 itu, bulan, 7 bulan, 8 bulan, 7 bulan. sama yang setahun kemarin itu putusnya bulan tahun kemarin berarti ya? Tahun kemarin, Bulan? Oktober. Berarti Oktober. Akhirnya Oktober putusnya. Oh iya. Iya, dan kebetulan Ulang tahunnya. saat hari ulang tahun. Aduh, kayaknya Saya juga pernah ngalamin itu. Tapi saya sih yang mutusin itu. kayaknya persiapan Ya daripada saya kasih- juga yang mutusin waktu itu, memang udah nggak harusnya dipertahankan. Oh, berarti biar enggak terlalu banyak kisah. Ya, saya juga Padahal mikirnya saat itu. bisa aja nunggu kadonya dulu baru putus. Ya kebetulan waktu itu. Oh, iya. Aduh, curhat lagi. Curhat aja kita. Kebetulan waktu itu baru selesai disurprisein juga. Oh, astaga. Kalau saya jadi cowoknya sih Balikin semuanya. enggak sih, enggak gitu saya. Saya yakinin lagi ceweknya biar dia nerima saya. Iya. Tapi setelah itu ada perjuangan gak dari cowoknya buat balik? Ya, bener. Nah, tumben Atau nih. dia langsung kayak Hilang. pasrah gitu, ngilang Nah, gitu. Cerita dikit nih. Yo, Ya. Waktu itu sebenarnya Galuh ngalamin kesalahan atau nemuin kesalahannya Dari yang cowok itu? ya yang Fatal kesekian lah. kalinya gitu, kesekian kalinya. Oh, berarti dan emang- dia ngulangin lagi gitu loh. Dan dia ngulangin lagi. Oh, berarti Jadi emang dia sih yang nyari. Dan yang memang sebelum-sebelumnya di saat Galuh mutusin buat terus sekarang kamu maunya apa, saya udah nggak kuat nih gitu loh. Dia kayak ngeyakinin dan segala macam, dia minta maaf, dia bener-bener kayak minta Galuh maafin apa saya nggak bakal ulangin lagi nih. Biasalah sama Ya, cowok ya. kayak gitu. Biasa. Nah terus tak bilang sekali lagi jangan kayak gitu lagi ya gitu. Intinya udah selalu dikasih Iya. kesempatan ya, tapi cowoknya mungkin yang kurang Yang memanfaatkan kesempatannya. yang sebelum-sebelumnya tuh dia tuh kayak berjuang gitu, Iya. tetap dia nyarikin, tetap nyamperin dan segala macam. Tapi pada akhirnya waktu itu karena bertepatan dengan dia dalam dalam keadaan yang dia ada kesibukan lain, otomatis dia nggak ada celah buat jelasin ke Galuh. Dia nggak ada celah buat ngeyakinin Galuh lagi buat
mohon-mohon sama Galuh lagi Ya, gitu, karena berarti ada dia- suatu dan lain hal gitu. Buat dia menerima ya udah, kalau kamu putusin saya ya udah Oh. gitu. Itu sih. Ada suatu dan lain hal gitu. Jadi dia udah nemu zona baru. Iya. Yang buat dia senang. Jadi kalau mau pergi ya udah pergi. Nah, healing dirinya berapa bulan tadi? 7 bulan 8 bulan kurang lebih ya. Ya. Mulai hubungan baru lagi. Masuk di awal tahun lagi Masih kan. awal tahun lagi. Oke. Iya. Atau gimana? Di awal tahun sih udah pernah kan yang sebulan tadi tuh loh. Ya, yang sebulan Oh, tadi. itu. Oh, Itu di awal tahun tuh. Hmm. Nah, Berarti yang ketiga setelah itu lah gitu. hmm. Itu berapa apa maksudnya di bulan apa itu? Ya, di saat Juli. Juli. Oh, enggak maksudnya apa namanya? Sampai 1 bulan kemarin itu di bulan berapa mulai? Februari sampai Maret. Oh ya kan masuk bulan Maret. Nah, istirahat itu kan maksudnya sendiri lagi kan. Berapa bulan? April, Mei, Juni. Juni, Juli 4 bulan. Nah, itu kan cukup dekat nah itu. Ya. Nggak terlalu lama kayak yang sebelum-sebelumnya sampai 1 tahun 7 bulan, sampai 7 bulan apa kenapa bisa membuka hati lagi gitu, Mbak? Sekarang ada kan ya? Ada atau enggak? Untuk yang sekarang. Sekarang ada tuh enggak? Ada lah ya. Kalau Ada lah, masa cantik gak punya pacar kan? Ya. pacar Mbak Galuh nih buat ini ya, Sadar ya, apalah. harus sadar. Jangan marah-marah ya, ini kan kisah masa lalu aja ini. Sebelumnya mohon maaf pacarnya Mbak Mbak Galuh. Galuh nih. Oh, itu pacarnya situ ya, Mas. Mas, maaf Mas. Itu pertanyaan saya tadi gimana? Kok bisa secepat itu dari cerita sebelum-sebelumnya yang sampai 1 tahun 7 bulan buat nge-healing diri tuh sekarang udah membuka lagi dari 4 bulan kan? Apa alasannya? Kok bisa secepat itu? Atau ini cuma dijadiin kayak main lagi gitu kayak yang kemarin gitu? Ya jelas sih vibes-nya itu udah beda ya, jelas vibes-nya itu udah beda, udah sembuh, udah baikan, udah kayak bener-bener bisa menerima kenyataan, udah ikhlas, udah bener-bener hilang gitu loh. Berarti udah dewasa lah ya. Ya udah hilang gitu loh ya bekas-bekas yang kemarin. Dan ketika ada orang datang, kenapa enggak kita buat menerima gitu? Ada orang yang baik buat nyembuhin atau buat apa namanya, buat datang, Hadir lagi lah ya. datang ke kita buat jadi kita yang lebih baik lagi. Ya mungkin hadirnya orang itu mungkin bisa memberi warna yang baru Ya, kan ya? semoga lebih sih seru. ya nggak pulang lagi. Duh, capek banget. Dasar cowok. Cowok nih. Cowok nih aduh. Masa Semoga yang terakhir ini lah Mbak bisa sampai pelaminan itu. Terakhir lah, jadi yang terakhir Maaf kan. Mas. Kita aminin dulu ya semua. Iya. Amin. Amin. Wah, Jadi terakhir nih, kesan Mbak kecewa dan patah hati itu jadinya apa sih arti kecewa dan patah hati itu? Jelas ya kalau udah kecewa pasti patah hati. iya. Ya. Jadi pembelajaran yang kita dapat Mbak ambil dari kecewa dan patah hati itu apa sih, Mbak? Pelajaran. Oke. Pertama, Ya. jangan terlalu cepat percaya sama orang. Ibu itu ada sahabat kamu, teman kamu gitu, pacar kamu gitu. Jangan terlalu cepat menaruh kepercayaan sama orang. Maksudnya dalam konteks ya, jangan terlalu cepat ngasih sesuatu yang tanda kutip berharga buat kamu gitu. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, termasuk ya jangan berekspektasi juga sama orang. Terus yang kedua, Yang ketiga. Kan udah yang kedua. Ah ya. Udah deh. Yang tadi yang kedua tuh gabung sampai 1. yang ketiga apa ya? Ya sebisa mungkin sih buat pilih-pilih orang dulu, gitu. Pilih-pilih orang, jangan cepat nerima orang. PDKT aja dulu ya lama-lama. Iya, lihat-lihat dulu seluk-beluknya. Dan jangan pernah ngejalanin hubungan ketika kamu dalam keadaan belum sembuh sama masa lalumu. Intinya itu sih ya, jangan pernah memulai hubungan baru kalau kamu belum sembuh dari luka yang Masa lama. lalu. Sik. Sekali lagi Soalnya nih. kasihan juga pacarnya. Iya, Iya, Kasihan juga benar-benar. pacarnya. Kita nggak boleh ngelampiasin Iya. masa lalu kita ke pacar kita yang baru. Iya. Gitu. Dia juga sakit. Juga. Bisa satu lagi nih. Apa tuh? Bisa nih tahu gitu loh tipe Mbak Galuh. Ada nggak tipe? Iya, ada nggak punya buat tipe Mbak cowok Galuh gitu. gitu? Siapa tahu kan banyak Ya. cowok-cowok di luar sana kan. Ya. Ya. Yang pengen. Oh, maaf. Siapa tahu dari penonton juga nanti kan ada yang mau kenalan ya. Siapa tahu kandas dari yang itu.
Ada nggak tuh bang? Kita doakan yang terbaik buat Mbak Galuh. Amin. Tipenya lah, tak boleh tahu. Tipe-tipe Ya, cewek lah tipe. ini. Oh, Ya mungkin cewek kan pada umumnya sama lah mungkin ya. Maaf ya buat pacarnya Galuh nih. Ya nggak mau. Ya itu minta maaf dong. Maaf, Terima Mas. kasih. Dia ditemenin ya. Ya. Aduh. Nah, boleh tahu nggak ini tipe-tipe cewek, tipe-tipe cowok Cowok. idaman gitu dari semua cewek. Bisa wakilin aja Mbak gitu. Punya tipe enggak? Punya Jujur lah nih, pastikan. Jujur, dulu sewaktu belum mengenal cinta banget, Galuh tuh requestnya tuh banyak banget tau. Pengen dewasa, pengen yang baik, pengen yang bener-bener perfect, good boy lah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita juga sadar semua orang tuh punya kekurangan. Jadi sebisa mungkin kita nerima kekurangannya dia. Jadi kalau Galuh jujur sejauh ini sampai sedewasa ini, Ya. Galuh nggak punya tipe tersendiri sih, harus yang begini-begini enggak juga. Intinya yang kayak gimana mungkin yang bertanggung jawab Ya, mungkin yang ya, penting yang pasti bisa lah dianggap- itu ya. Sebenarnya itu bukan Ya, tipe sih ya. ya. Semua orang pasti ingin yang bertanggung jawab. Mungkin semua cewek juga pengen cowok yang kayak gitu, yang good boy ya jelas. Cuma yang pertama yang diharapin dari cewek tuh pertama yang bisa ngehargain dia, yang bisa menganggap dia selalu ada buat dia gitu. Intinya selalu menghargai dia. Gitu. Oke, thank Itu you. aja sih. Kalau mengakui pacar tuh penting nggak? Penting banget. Nah guys, ngakui pacarmu penting gitu. Ngakui pacar tuh dengan cara apa ya? Upload story atau gimana? Mungkin Ya sekali-sekali mungkin lah ya. termasuk lah ya, termasuk. Ya. Termasuk gitu. Kenalin ke orang Cuma tua. Asik gitu. Itu sih yang Paling best mantap. itu, kalau udah sampai kenal orang tua. yang mengakui mungkin dalam konteks misalnya nih kamu ke cewek-cewek yang lain gitu ya, kamu bilang misalnya dia ada pacar nih kayak gitu. Ya karena kan kita nggak tahu ya niat cowoknya juga kayak gimana gitu. Betul. Ada soalnya tipe cowok yang dia tuh nggak suka, dia nggak bisa mengakui dia tuh punya pacar gitu Ya, ya. untuk dapetin cewek lagi. Berarti nggak harus upload story setiap saat itu. Ya sebenarnya Pamer-pamer, ya, termasuk foto profil. ya, mungkin salah satu dari itu ya bisa aja gitu. Ya sesekali lah. Ya. Kalau keseringan juga kan mungkin Ya nggak baik. takutnya ya kita Oh, berarti hubungannya udah dewasa gitu ya. Nah itu guys. Oke, sebelum Apa kita dia? tutup ini kan adalah kita kasih dia games Iya, biar seru games gitu nih. guys. Ya biar hilang lah. Ya. Boleh. Games jawab cepat nih guys. Oke. Mana ya? Jawab cepat. Oke guys, kita punya beberapa pertanyaan dan harus dijawab Kita punya cepat. contekan nih. Sumpah dia deg. Dijawab cepat sama oleh Mbak Galuh ya. Ya. Nggak boleh mikir-mikir nih, harus tek cepet. Ya bisa lihat kamera aja langsung nanti jawab spontan aja langsung gitu. Oke. Udah siap nih? Siap dong. Doni duluan ya sih. Jawab cepat. Oke. Berondong atau lebih tua? Lebih tua. Sendal apa sepatu? Sendal. Good looking atau good rekening? Apa nih? Ikut rekening. Asik. Nanti kita tanya alasannya ya guys ya. Iya. Nanti kita ada tanya alasannya. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Uang atau teman? Teman. Lagi ya. Kerjaan atau pacar? Kerjaan. Kerjaan atau pacar ya. Itu aja ya mungkin. Di luar atau di dalam? Di luar atau di dalam? Di luar. Apa lagi? Ditinggal nikah apa ditinggal mati? Ditinggal mati aja deh. Kenapa tuh? Udah dijawab kan semua? Udah. Ya, terima kasih buat Mbak Galuh telah hadir di ngobrol ngawur. Serius nih. Iya. Ceritanya cukup menarik ya Makasih ya semua. dengan Excited pengalamannya Ya. yang Thank cukup you ya. banyak ya. Ya, thank you Dan udah sangat hadir. tragis. Udah menemani kegabutan kita di sini. Ya, makasih juga buat kalian yang udah Ya. dipercaya buat Cerita. kasih ya masukan atau saran. Ya, terima kasih ya. Ya mungkin dari cerita ini bisa diambil Pelajaran lah. pelajaran gitu ya. Ya. Ya, terima kasih buat Mbak Galuh sekali lagi. Ya, buat teman-teman, thank you sudah menonton sampai sini. Lama banget ya, pasti kalian gabut ya. Jangan gitu sih. Sampai jumpa Ya, di episode sampai jumpa di Arab Absurd episode selanjutnya. Thank you.